Pertahanan Australia kerap mengalami yang namanya kesulitan jika Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar melawan Australia, tim dengan fisik kuat, organisasi permainan rapi, dan strategi yang selalu sulit ditembus. Di video ini, kita akan fokus membedah bagaimana Australia membangun serangan, bertahan, dan menekan lawan berdasarkan 4 pertandingan yang sudah dijalani pelatih anyar mereka, yaitu Toni Vovovic, yang akan kita rangkum menjadi satu video. Yuk kita mulai. Berdasarkan pertandingan sudah dijalani Toni Vovovic melawan Cina, Jepang, Saudi Arabia, dan Bahrain, Toni Vovovic sangat concern menggunakan formasi 3 back, khusus untuk 2 pemain di tengah. Terlihat Toni Vovovic dari satu pertandingan ke pertandingan sedang mencari formula yang tepat siapa yang mendampingi Irfan. Kemudian pada fase build up, pola 3-4-3 yang dimainkan Australia akan berubah menjadi struktur 3-2-5. 3 back di belakang, 2 pemain di tengah, wing back kanan dan kiri akan naik membantu 3 pemain di depan. Pada banyak sesi build up, peran Goodwin yang berada di koridor half space sebelah kanan bagi Australia sangat amat esensial untuk menciptakan koneksi antar lini. Build up kembali dilakukan Australia. Pada klip ini, double pivot Australia yaitu Irfan dan O'Neal ditandai dengan jelas oleh pemain Cina, membuat Australia sulit mendistribusikan bola. Selanjutnya, Goodwin akan drop untuk bantu lini tengah Australia. Tiap Goodwin dapat bola yang menunjukkan kemampuan link up play-nya meski sudah siap dijegal pemain Cina. Lagi di saat double pivot Australia ditandai pemain Cina, Goodwin muncul sebagai orang ketiga menciptakan opsi passing baru bagi pemain Australia. Dari posisi Goodwin, Australia berhasil menciptakan sebuah kesempatan. Di sini O'Neal pemain tengah Australia dipres oleh salah satu pemain Cina. Baiknya, Goodwin lagi menunjukkan aksinya dengan menjemput bola dari O'Neal dan serangan Australia pun berjalan baik. Pergerakan Goodwin yang licin untuk menjemput bola membuat lawan pun sulit beradaptasi dengan apa yang dilakukan pasukan Toni Vovovic. Lagi Goodwin sebagai outlet serangan Australia. Ini puncak permainan mempesona Goodwin. Dengan situasi yang sama dilakukan sejak awal, ia bergerak di koridor half space menerima passing dari pemain tengah Australia. Tercipta sebuah gol yang brilian. Bagi Australia, template serangan tersebut tetap mereka pertahankan saat menghadapi Jepang dengan sosok pemain yang berbeda. Peran itu dimainkan oleh McGree. Brighton dan Irfan, double pivot Australia dicepit. McGree drop untuk terima bola dari pemain Australia, artinya memunculkan opsi passing baru. Dengan sigap mampu dibaca oleh back Jepang Machida. Di poin ini, Jepang sudah sadar sejak awal kekuatan build up yang dilakukan Australia. Australia saat menghadapi Bahrain juga melakukan template serangan yang sama, yaitu memanfaatkan pemain yang bergerak di koridor half space dikala pemain tengah sulit untuk dijangkau. Goodwin kali ini dibantu oleh McGree yang memunculkan opsi passing bagi pemain Australia untuk melakukan progresi pas. Direpetisi oleh Australia lagi pada sesi bangunan serangan. Goodwin yang beredar di koridor half space coba dijadikan pemain Australia sebagai outlet dalam membangun serangan. Namun pembacaan yang baik dilakukan oleh pemain Bahrain. Australia saat tanpa bola tergolong memiliki organisasi pertahanan yang sangat amat kompak, rapat, padu padat dengan shape bertahan 5-4-1. 5 pemain Australia di belakang menghadapi 5 pemain Jepang pada fase attacking. Di momen ini, Jepang kerap dipaksa delay position akibat terjaga posisi pemain Australia saat bertahan. Dengan medium block yang dibentuk Australia yang terjaga rapi, membuat Jepang lagi mengalami kesulitan dalam membongkar pertahanan. Ditambah agresivitas gerakan off the ball sayap yang dimiliki pemain Australia. Lagi, Australia membentuk medium block yang terjaga saat tanpa bola. Sayap dari Australia menunjukkan agresivitasnya untuk menekan upaya build up yang dilakukan oleh lawan. Ini klip struktur pertahanan Australia akhirnya runtuh. Penyebabnya bukan akibat build up yang rapi dilakukan Jepang, akan tetapi Miller, pemain bertahan Australia, menabrak sendiri pemain Jepang sehingga pemain Jepang nyaman untuk masuk dari sebelah kanan pertahanan Australia yang berujung gol bunuh diri dilakukan. Termasuk saat melawan Bahrain, Australia pun pertahanan solid mereka runtuh kembali, bukan lewat permainan open play, namun lewat kesalahan yang dilakukan pemain Australia sendiri.
Selain kesalahan dilakukan pemain Australia saat bertahan, pertahanan Australia kerap mengalami yang namanya kesulitan jika lawan memanfaatkan permainan lebih cepat, baik itu lewat kaki ke kaki atau permainan direct vertikalitas. Ini momen Cina langsung dengan cepat meletakkan bola ke belakang garis pertahanan Australia. Kalah duel pemain Australia, gerakan blind set tercipta, terjadilah sebuah gol. Itu juga berlaku saat menghadapi Saudi Arabia kala menjamu Australia. Pelatih baru Saudi Arabia kala itu Hervé Renard bermain sangat progresif dan cepat serta didukung lewat gerakan blind set dilakukan pemain Saudi Arabia. Seperti klip ini, Dawsari pemain tengah tiba-tiba masuk ke daerah kotak penalti dari Australia. Terciptalah sebuah kesempatan. Namun, problem bagi Arab Saudi menghadapi Australia kala itu adalah soal efektivitas. Mereka banyak menciptakan peluang tapi banyak nggak bisa mereka manfaatkan. Lagi Saudi Arabia langsung bermain cepat meletakkan bola ke depan dengan maksud agar struktur pertahanan Australia tidak terbentuk rapat terlebih dahulu. Kembali, Saudi Arabia melakukan permainan kombinasi yang cepat diiringi gerakan blind side yang dilakukan pemain sayap Saudi. Dengan cara itu, lagi Saudi bisa menembus pertahanan Australia, tapi efektivitas pemain Saudi Arabia buruk kala itu. Dan tambahan, tentu Australia yang memiliki postur tinggi, set piece ataupun bola crossing dari samping menjadi salah satu hal yang coba beberapa kali mereka manfaatkan dalam upaya membongkar pertahanan lawan. Kesimpulan, terlihat Toni Popovic masih mencari komposisi yang pas dengan sistem permainannya. Kedua, jika menggunakan 3 back, sisi koridor half space menjadi salah satu titik sentral bagi build up yang dilakukan Australia. Ketiga, organisasi pertahanan mereka sangat rapat, permainan bola cepat menjadi antitesanya. Akan tetapi di balik pertahanan Australia yang rapat, beberapa kali mereka melakukan kesalahan fundamental. Selanjutnya, dengan fisik yang mumpuni, duel ataupun bola udara menjadi keunggulan Australia. Terakhir, terlihat Australia dari 4 pertandingan terakhir belum memiliki banyak drill pada fase attacking. Sekian. Meledak. Untuk buat satu analisis taktik timnas Indonesia seperti ini habis 40 juta rupiah. Yuk kita bedah. Di awal-awal kita buat video analisis taktik, itu kita kerjasama dengan provider yang ada di Rusia yang dipakai timnas awal-awal bersama Coach Sintayong. Oke. Kita spend per tahun itu hampir habis 40 juta. Kalau kita nggak gunakan aplikasi ya kita rugi. Iya. Kasar kayak gitu Pak kan. Kita harus gunakan. Memang pernah tuh saya lihat tuh yang dia sampai sekarang tuh bahkan sampai kamera tuh. Ya, itu dia. Yang dia udah pakai AI sekarang. Sekarang pakai AI itu. Jadi aku diundang oleh salah satu exco PSSI yaitu Pak Arya Sinulinga untuk hadir di podcast beliau membahas peran video analis. Banyak kawan-kawan yang bertanya, Bang Tom, software ataupun aplikasi apa yang Abang gunakan untuk men-tracking pemain di atas lapangan seperti yang biasanya kita sajikan. Nah, di posisi sekarang banyak software. Yang pertama ada ClipDraw. Bagi kawan-kawan yang pemula ingin membuat grafis, analisa taktikal, sangat amat aku rekomendasikan. Kemudian yang kedua ada Wisecut. Ini Wisecut sudah tergolong profesional. Selain ada alat trackingnya, dilengkapi dengan video-video pertandingan serta data statistik. Lalu ada juga Soccer Lab. Kemudian ada LiveTech Pro. Dan ketika kita berbicara software tersebut, tentu butuh yang namanya subscription. Artinya kita harus mengeluarkan uang untuk dapat menggunakan softwarenya. Bervariasi, ada yang mulai dari 500, 1.500.000, 2 juta, 3 juta, 3.500.000 dan seterusnya. Nah, kita tergolong pernah menggunakan alat ataupun software yang dipakai oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Kawan-kawan lebih pakai yang mana? Coba silahkan tulis di kolom komentar.